Setelah kita mempelajari sejarah, politik, ekonomi, dan kondisi sosial di Malaysia, kita mendapatkan sejumlah pengetahuan yang amat penting. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia, dari etnis apapun dan dari ras apapun. Agar kita bisa melihat segala persoalan secara lebih jernih pula. Karena ada hal-hal yang sebenarnya mirip dengan yang berlaku di Indonesia. Jadi, jangan sampai kita terperosok ke lubang yang sama. Jangan sampai kita bernasib seperti Melayu Malaysia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, kaum pendatang biasanya lebih sukses daripada kaum pribumi atau bumiputra. Hukum alam ini jelas berlaku juga di Malaysia. Umumnya, kaum pendatang lebih berhasil di Malaysia ketimbang kaum Melayu yang tinggal lebih dulu di Malaysia. Kaum pendatang itu tak mengenal suku, ras atau kaum. Bisa saja pendatang itu adalah kaum Cina, India, Aceh, Batak, Minang, Bangladesh, dan Pakistan. Para pendatang umumnya lebih sukses dibanding kaum pribumi. Hal itu terjadi karena pertama, para pendatang sebenarnya merupakan pejuang kehidupan. Mereka akan berjuang habis-habisan agar bisa berhasil di perantauan. Bagi mereka, masalah mencari rezeki adalah urusan hidup mati. Bahkan mereka akan lebih berhasil lagi jika tidak ada pilihan lagi untuk kembali ke kampung halaman. Inilah yang menjelaskan kenapa kaum perantau umumnya lebih berhasil ketimbang kaum pribumi. Ingat pula, negara seperti Australia dan Amerika Serikat didirikan oleh pendatang. Negara Singapura pun didirikan oleh para pendatang. Dan negara ini berhasil. Malaysia sebenarnya juga didirikan oleh para pendatang. Sultan-sultan di Malaysia adalah pendatang dari wilayah Indonesia. Sebagian besar kaum Melayu pun pendatang dari Nusantara. Para pendatang ini lebih hebat dibanding orang asli di Semenanjung Malaya. Tapi setelah lama tinggal di Malaysia secara turun-temurun, mereka merasa jadi pribumi, merasa jadi bumiputra, dan mentalitas mereka pun berubah. Anak cucu orang Melayu yang dulunya pendatang di Malaysia, kemudian merasa jadi bumiputra. Mereka merasa menjadi pemilik tanah Melayu. Mereka terlena dan merasa dilindungi oleh British dan sultan-sultan. Mereka merasa jadi pribumi, merasa jadi bumiputra yang istimewa, dan akhirnya bermental sebagai pribumi yang malas-malasan. Lebih buruk lagi apabila mereka terlalu mementingkan urusan akhirat yang berlebihan, dan lupa berikhtiar maksimal dalam hidup di dunia. Jadi, ini bukan masalah etnis atau ras tertentu, melainkan urusan mentalitas pribumi berhadapan dengan mentalitas pendatang. Urusan mentalitas pemalas dibandingkan dengan mentalitas perantau serta pejuang. Orang Jawa sekalipun, akan cenderung kurang maju apabila bermental pribumi dan merasa sudah nyaman hidupnya. Hal ini bisa dilihat di kampung-kampung di pedalaman di Jawa. Masih banyak juga orang Jawa yang hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, serta bersikap menerima pada nasib. Tapi lihatlah orang Jawa yang dipaksa merantau ke Suriname atau Kaledonia Baru. Lihat pula orang Jawa yang hidup di Jakarta, di luar Jawa atau Malaysia. Umumnya, mereka lebih sukses. Jadi, sekali lagi ini bukan masalah etnisitas. Tapi lebih mengenai mental pendatang atau mental pribumi. Mental pejuang kehidupan atau bermental ingin hidup yang santai dan nyaman saja, serta tak mau berusaha. Ingat juga bahwa, dahulu kala semua suku di Indonesia awalnya adalah pendatang. Mereka kemudian kawin-mawin dan berbaur, lalu membentuk sebuah kebudayaan di suatu wilayah dalam jangka lama. Setelah menetap nyaman, lama-lama keturunan mereka akan bermental sebagai pribumi, bermental ingin hidup enak saja. Keturunan mereka kemudian baru menjadi perantau lagi ketika sumber daya alam di wilayahnya tidak mencukupi atau tidak bisa diandalkan lagi, karena penduduknya semakin banyak. Selanjutnya, kita jadi paham bahwa pemilahan pribumi dan non-pribumi, bumiputra dan non-bumiputra seperti yang terjadi di Malaysia, justru akan berdampak negatif. Hal ini merupakan pengalaman pahit yang bisa kita pelajari dari Malaysia. Apalagi pemilahan dikukuhkan dalam konstitusi, lewat keistimewaan Melayu. Hal ini justru menyebabkan kaum Melayu pribumi Malaysia jadi terlena. Kaum Melayu Malaysia jadi malas berusaha, dan terlalu bergantung pada subsidi. Mentalitas mereka jadi lemah. Kaum Melayu Malaysia merasa dilindungi dan dibantu oleh pemerintah, sehingga malas berusaha. Dampak negatif lainnya adalah, sentimen pribumi dan keistimewaan Melayu tersebut akhirnya hanya dijadikan dagangan politik oleh elit politik Melayu sendiri.
Hanya segelintir elit Melayu dan para sultan saja yang akhirnya menikmati keuntungan dari kebijakan yang seolah pro-pribumi itu. Banyak proyek yang jatuh di tangan elit saja. Sedangkan rakyat biasa tetap tidak mendapat faedah yang maksimal. Jadi, akan lebih baik kita memberikan bantuan kepada orang miskin atau kurang mampu dari suku atau ras apapun, dan tanpa harus memberikan label pribumi. Bantuan itu lebih baik untuk masalah pendidikan dan kesehatan, bukan bantuan makanan. Malaysia gagal karena hingga sekarang, kaum Bumiputera tetap saja kalah bersaing. Jadi sekali lagi, kalau tanpa adanya keistimewaan Melayu, tapi orang Melayu miskin tetap dibantu, hal ini mungkin justru akan lebih baik. Yang keempat adalah glorifikasi sejarah masa lalu. Kami sudah pernah menyampaikan bahwa sejarah itu amat penting sebagai pelajaran dan sumber inspirasi. Merawat peninggalan bersejarah juga amat penting agar sejarah itu juga bisa dipelajari oleh anak cucu kita, bahkan bisa dikembangkan sebagai tempat wisata. Tapi sungguh keliru besar jika kita hanya berbangga-bangga dengan sejarah masa lalu. Semakin keliru juga jika kita malah mengais-ngais atau memulung sejarah masa lalu, sekedar untuk berbangga-bangga, dan tidak sanggup memetik pelajaran dari sejarah itu. Hal itulah yang terjadi pada kaum Melayu Malaysia. Mereka terlalu sibuk mengais-ngais sejarah kemelayuan, dan sibuk mengenang sejarah masa lalu, hingga akhirnya malah jadi terlena. Profesor mereka bahkan sering mengarang bebas, hanya agar kaum Melayu bisa merasa hebat, walau sebenarnya dongeng semata. Taruhlah bahwa kaum Melayu Malaysia itu sangat hebat dan sakti di masa lalu, terus mau apa? Nyatanya, kaum Melayu telah melalaikan kewajiban mengusir penjajah. Kaum Melayu Malaysia juga tidak berani mendirikan negara sendiri. Kaum Melayu tidak bernyali untuk menentukan nasib sendiri. Dan akhirnya kelalaian ini harus ditanggung akibatnya hingga sekarang. Kaum Melayu Malaysia harus hidup di bawah telapak kaki sultan-sultan dan ekonominya dikuasai oleh kapitalis, serta kaum Cina. Yang terakhir adalah dampak negatif dari sikap sukuisme dan rasisme, serta sikap anti para pendatang yang amat berlebihan. Sebenarnya sikap ini juga bagian dari sikap takut bersaing dan sikap yang bermental pribumi yang ingin hidup nyaman tanpa berusaha keras. Kita tidak suka terhadap suku tertentu terkadang hanya karena kita iri terhadap keberhasilan mereka. Bisa pula sikap tak suka itu karena mereka memiliki budaya dan agama yang berbeda. Tapi masalahnya, kita hidup dalam negara modern dan di dunia yang serba terbuka. Tidak ada gunanya kita bersikap sukuisme dan rasisme. Tidak ada gunanya pula kita membenci budaya lain. Kecuali, kalau kita memang mau kembali hidup sendiri di hutan dan berkumpul dalam satu suku atau ras saja, seperti zaman purba. Cara berpikir sukuisme dan rasisme yang primitif itu akan membuat kita sulit maju di era modern sekarang. Yang terjadi sebenarnya, sentimen kesukuan dan rasisme tersebut hanya dimanfaatkan oleh segelintir elit Melayu, termasuk para sultan, untuk kepentingan politik dan ekonomi. Adapun kaum Melayu pada umumnya akan tetap miskin karena berpikiran sempit, malas berikhtiar dan suka dongeng, itulah dampak negatif keistimewaan Melayu di Malaysia. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi.